Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Wahyu Prastyo. Saya kuliah di Universitas Mercubuana Menteng. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah manajemen pariwisata ya. Di sini saya mengangkat tema tentang pengembangan wisata di Waduk Kedung Ombo. Waduk Kedung Ombo merupakan salah satu waduk terbesar yang ada di Indonesia yang terletak di perbatasan antara 3 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Grobogan, Sragen, dan Boyolali. Waduk Kedung Ombo tepatnya berada di antara Desa Rambat dan Desa Juworo di Geyer, Grobogan. Waduk Kedung Ombo sendiri diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 18 Mei 1991 yang berfungsi untuk menampung air dari Sungai Serang dan Sungai Uter. Waduk Kedung Ombo sendiri berfungsi pada awalnya sebagai sumber energi listrik, pengairan lahan, sawah di utara Jawa Tengah ya, dan untuk mendukung industri. Saat ini Waduk Kedung Ombo sendiri dikelola oleh lembaga Pemkab Grobogan dan Sragen serta Perhutani untuk digunakan pada sektor pariwisata. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, dapat dimunculkan beberapa alternatif strategi yang merupakan prioritas pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Grobogan. Strategi yang paling strategis adalah strategi SO, Strength Opportunity Strategy. Strategi ini menggunakan kekuatan yang berasal dari lingkungan internal untuk memanfaatkan peluang yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi. Strategi SO sendiri disebut dengan Comparative Advance. Strategi ini memberi kemungkinan bagi organisasi untuk berkembang lebih cepat. Organisasi memperoleh peluang yang besar dengan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Kondisi seperti ini mendorong organisasi agar menerapkan strategi tersebut karena merupakan elemen strategi yang paling baik. Jenis jasa atau produk yang ditawarkan yang ada di Waduk Kedung Ombo. Selain keindahan waduk dan pemandangan alamnya yang indah ya, wisata Waduk Kedung Ombo juga memiliki spot unik seperti Kedung Cinta yang dikelola oleh Perhutani dan Pemkab Grobogan untuk mengembangkan sektor ekonomi masyarakat yang ada di sekitar Waduk Kedung Ombo dengan adanya pariwisata yang mungkin mengundang wisatawan. Spot unik ini memiliki desain buah hati berwarna merah dengan ukuran yang cukup besar ya, buat ya mungkin foto-foto lah yang dapat menarik wisatawan datang. Selain itu di Waduk Kedung Ombo juga ada wisata embun bening, sama dikelola oleh Perhutani dan Pemkab Grobogan, yang pas ya bagi pecinta selfie mungkin yang memiliki spot-spot foto bagus ya. Di sana terdapat spot-spot foto seperti mungkin gapura khas Bali, terus balon udara, kincir angin dengan background Waduk Kedung Ombo sendiri. Target konsumen wisatawan sendiri masih didominasi oleh penduduk lokal ya, Purwodadi, Sragen, Boyolali, dan mungkin tidak menutup kemungkinan untuk daerah lain untuk kedepannya. Pengunjung sendiri masih banyak ditargetkan untuk kaum muda yang biasanya suka foto-foto ya. Selain itu biaya masuknya cukup murah ya untuk ya warga lokal lah, mungkin terjangkau. Dari informasi Perhutani sendiri, tiket masuk sendiri untuk hari Senin sampai Jumat sebesar 5.000 ya. Dan untuk hari-hari Sabtu dan Minggu sebesar 7.500.
untuk menikmati wisata yang ada di Waduk Gedung Ombo. Dan masih ada satu lagi nih yang mungkin teman-teman bakal seneng atau suka ya. Waduk Gedung Ombo sendiri memiliki fasilitas warung apung yang bagi pengunjung yang suka berkuliner. Di warung apung tersebut menyediakan macam-macam masakan menggunakan hasil alam dari yang ada di Waduk Gedung Ombo ya, seperti ikan bakar, ikan goreng, dan masih banyak lagi. Untuk masalah yang sedang dihadapi ya oleh Pemkab Grobogan dan Perhutani untuk pengelolaan pariwisata yang ada di Waduk Gedung Ombo, yaitu masih belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan kawasan untuk pariwisata, yang merupakan faktor lambatnya pengembangan potensi wisata di Waduk Gedung Ombo. Rendahnya anggaran pemerintah ya daerah setempat untuk pengembangan pariwisata ya, dan belum adanya kesamaan pemikiran antara pihak-pihak yang berkepentingan di daerah setempat dalam pengembangan potensi pariwisata di kawasan ini. Faktor yang terakhir ini telah mengakibatkan spot-spot wisata yang dikembangkan oleh Pemkab mengalami penutupan, di antaranya kawasan wisata Waduk Gedung Ombo yang dikembangkan oleh Pemkab sendiri. Hasil penelitian pada tahun 2018 diketahui faktor-faktor strategis yang mendukung dimungkinkannya kawasan Waduk Gedung Ombo dikembangkan sebagai destinasi wisata yang berhasil meliputi regulasi, infrastruktur, sumber daya, tata kelola, pemasaran pariwisata, dan kesiapan masyarakat. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor regulasi tentang pemanfaatan kawasan waduk dan kawasan hutan menjadi kendala terbesar. Rekomendasi perbaikan sendiri merealisasikan komitmen ya pemerintah untuk pengembangan pariwisata dengan pemanfaatan kondisi sosial budaya, peningkatan komitmen dari pemerintah Kabupaten Grobogan, melaksanakan kerjasama dengan pihak luar, baik pihak pemerintah maupun swasta dalam pengembangan wisata, meningkatkan atraksi seni, mungkin menambah sektor pariwisatanya ya, dan budaya sebagai daya tarik wisata, mempertahankan tradisi lokal yang ada yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata. Pengembangan yang kedua ya, meningkatkan penyediaan informasi pariwisata dengan pemanfaatan TI, teknologi informasi, seperti mengupdate website informasi secara berkala mengenai informasi pariwisata yang ada di Grobogan, terus melakukan promosi wisata melalui akun-akun media sosial yang sebagian besar masyarakat menggunakan akun tersebut ya, seperti Facebook, TikTok, dan yang lain-lain, serta memberikan informasi event-event pariwisata serta promo paket swasta yang dapat menarik wisatawan. Cukup sekian presentasi dari saya malam ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.